Banjir merendam pemukiman warga di sejumlah daerah, yaitu di Samarinda, Kalimantan Timur. Ratusan warga merayakan Idul Fitri di pengungsian karena rumah mereka terendam air setinggi 1 meter. Banjir juga merendam pemukiman warga di Wajo dan Luwu, Sulawesi Selatan dengan ketinggian 1 meter. Senin pagi ribuan rumah di Samarinda, Kalimantan Timur masih digenangi banjir dengan ketinggian air bervariasi 30 cm hingga 100 meter. Tidak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mendorong kendaraan lantaran mogok. Warga hanya bisa mengandalkan perahu untuk mengevakuasi barang-barang berharga karena saat banjir dari luapan sungai Karangmomus datang, warga sebagian besar tak sempat menyelamatkan harta benda. Setengah meter. Setengah meter, Pak ya. Belum Pak, ada. jadi akhirnya Bantuan aja belum ada. belum ada, Pak ya. Sementara itu banjir 1 meter juga merendam permukiman warga di 4 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir akibat kiriman Kabupaten Sidrap dan Sopeng membuat debit air Danau Tempe meluap hingga membuat aktivitas warga terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu untuk aktivitas sehari-hari. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, ratusan rumah di 2 desa di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Lamasi jebol sepanjang 200 meter, sehingga air meluap ke permukiman padat penduduk. Banjir juga memutus akses jalan antar desa sehingga menyebabkan ratusan kepala keluarga terisolir. Banjir terparah terjadi di Desa Pompengan Tengah karena ada 80 rumah warga yang rusak akibat derasnya arus air banjir. Pokoknya tidak ada di semua, Pak. Mobil hanyut. Tapi barang-barang harta benda apa Pak? Tidak ada. Tidak ada yang kita selamatkan? Tidak ada. Cuma satu, hanya mesin cuci. Warga berharap pemerintah setempat segera menyalurkan bantuan dan membuat tenda pengungsian serta dapur umum karena sebagian besar bahan makanan warga sudah tercemar lumpur. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung berbincang dengan Kepala BPBD Luwu Utara, Bapak Muslim Mutar. Selamat siang, Bapak Muslim. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Muslim, untuk kondisi terkini saat ini, apakah banjir sudah mulai surut? Alhamdulillah, sampai hari ini sudah ada beberapa desa yang surut. Sebagai bahan informasi, Mbak, bahwa Luwu Utara pada tanggal 14 Mei yang lalu terjadi banjir bandang yang merendam satu kecamatan terdiri dari 3 desa dan 2 kelurahan. Kemudian berlanjut hujannya sampai beberapa hari kemudian dan sampai hari ini ada 6 kecamatan yang terendam banjir dan 23 desa dan 2 kelurahan, Mbak. Baik, untuk penyebab dari banjir bandang ini sendiri, apakah curah hujan yang cukup tinggi atau memang ada kerusakan pada tanggul, Pak? Baik, untuk banjir bandang itu disebabkan oleh karena curah hujan yang cukup tinggi di daerah hulu sana. Dan menurut hasil pemantauan kami ada memang 11 titik terjadi longsor di daerah pegunungan sana. Yang mengakibatkan curah hujan tinggi, kemudian terjadi banjir bandang yang merendam 1 kecamatan di 3 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Masamba, Mbak. Baik, penanganannya untuk saat ini ada berapa jumlah lokasi pengungsian yang disediakan untuk warga? Baik. Untuk pengungsian, kami tidak menyiapkan pengungsian oleh karena rata-rata penduduk yang berada di sekitar banjir bandang itu punya keluarga dekat dengan desa tetangga atau kelurahan tetangga yang tidak terdampak dari banjir bandang ini. Jumlah kakak yang terdampak itu kurang lebih 81 kakak, ya, yang terdiri dari 3 desa itu ada Desa Lero, Desa Kamiri, Desa Balebo, Kelurahan Bone dan Kelurahan Bone Tua, Mbak. Baik. Diperkirakan kerusakan itu kita sudah mengasesmennya kurang lebih 10 miliar, merusak beberapa fasilitas umum dan bahkan ada satu fasilitas pariwisata ya, yang hancur total akibat terpaan banjir bandang beberapa hari yang lalu, Mbak. Baik, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD ataupun juga pemerintah setempat untuk mengantisipasi adanya longsor seperti tadi? Apakah juga melakukan pembetulan terhadap tanggul-tanggul sehingga tidak terjadi banjir bandang lagi ke depannya? Siap. Kami bekerjasama dengan dinas terkait antara lain PUPR itu untuk melakukan asesmen ke lapangan dan kepada warga masyarakat tetap kita himbau untuk tidak melakukan aktivitas
di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi, dan kemudian kami telah melakukan pemberian bantuan logistik kepada penduduk yang berdampak. Sebagai bahan tambahan bahwa ada beberapa rumah yang hanyut, 2 rumah yang hanyut total, kemudian beberapa pemukiman warga yang sampai saat ini masih terendam banjir, Mbak. Baik, bagaimana upaya menerapkan protokol kesehatan Pak di tengah banjir bandang saat ini? Nah, ini dia. Yang namanya juga banjir, Mbak, kami sudah tidak lagi mampu untuk melakukan protokol kesehatan. Namun demikian, di pasca banjir itu, pasca kejadiannya kami tetap melakukan protokol kesehatan tentang social distancing dan tetap memakai masker, Mbak. Baik, berarti tidak diterapkan social distancing ya Pak ya untuk menangani ini. Baik. Kalau untuk pemberian bantuan, kami sudah mendirikan bantuan dapur umum. Dan pada saat pembagian itu kita tetap menerapkan yang namanya physical distancing. Baik, terima kasih atas informasinya. Bapak Muslim, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di iNews Siang.